Fenomena Rans Entertainment, sang raksasa media digital Indonesia. Dunia hiburan Indonesia telah mengalami pergeseran tektonik dalam 1 dekade terakhir. Jika dulu kita hanya mengenal televisi sebagai kiblat utama informasi dan hiburan, kini layar ponsel telah mengambil alih peran tersebut. Di tengah hiruk-pikuk transformasi digital ini, muncul satu nama yang tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi justru menjadi pengendali arus itu sendiri, Rans Entertainment. Membicarakan Rans Entertainment bukan hanya membicarakan tentang sebuah kanal YouTube biasa. Ini adalah kisah tentang visi, kerja keras, dan bagaimana sepasang suami istri, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, berhasil mendefinisikan ulang makna konten di mata masyarakat Indonesia. Banyak orang melihat mereka hari ini sebagai sosok yang bergelimang harta dengan julukan Sultan Andara. Namun jarang yang benar-benar membedah bagaimana mesin uang digital mereka bekerja secara presisi melalui data-data statistik yang akan kita bahas hari ini. Awal mula sebuah ambisi. Mari kita putar kembali waktu ke tanggal 27 Desember 2015. Saat itu, tren selebriti pindah ke YouTube belum semasif sekarang. Banyak artis papan atas masih merasa nyaman di bawah lampu sorot studio televisi yang megah dengan kontrak eksklusif yang menggiurkan. Namun, Rans Entertainment hadir sebagai sebuah eksperimen kecil. Awalnya, kanal ini hanyalah wadah untuk mendokumentasikan keseharian keluarga kecil mereka, momen-momen intim bersama Rafathar yang saat itu masih bayi, dan vlog perjalanan sederhana. Namun, apa yang membuat Rans berbeda dari kanal artis lainnya? Jawabannya adalah aksesibilitas. Raffi dan Nagita meruntuhkan tembok pembatas antara bintang besar dan penggemar. Melalui layar YouTube, mereka tidak lagi terlihat sebagai sosok yang jauh di atas sana, melainkan seperti tetangga atau teman yang sedang berbagi cerita di ruang tamu. Strategi daily vlog yang konsisten inilah yang menjadi fondasi awal terbangunnya loyalitas penonton yang luar biasa kuat. Kekuatan di balik angka. Seiring berjalannya waktu, eksperimen kecil ini bertransformasi menjadi korporasi media yang sangat diperhitungkan. Dari data yang kita miliki sekarang, Rans Entertainment telah mengunggah lebih dari 4.845 video. Jika kita hitung secara matematis, itu berarti dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, mereka memproduksi konten dengan frekuensi yang sangat gila, hampir setiap hari tanpa absen. Konsistensi inilah yang menjadi mata uang paling berharga di algoritma YouTube. Bukan hal yang mengejutkan jika kini mereka berhasil meraup 26,6 juta subscribers. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah representasi dari populasi sebuah negara kecil. Bayangkan, setiap kali mereka menekan tombol upload, puluhan juta orang mendapatkan notifikasi dan siap untuk menyaksikan apa yang terjadi di Andara. Total penayangan mereka yang menembus 7,1 miliar views adalah bukti konkret bahwa Rans telah menjadi stasiun TV pribadi yang jangkauannya jauh melampaui media tradisional. Mengapa kita harus membedah penghasilan mereka? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kita harus peduli dengan berapa banyak uang yang mereka hasilkan? Jawabannya bukan semata-mata karena rasa penasaran atau kepo. Membedah penghasilan Rans Entertainment adalah cara kita belajar tentang potensi ekonomi digital di Indonesia. Rans adalah standar emas, gold standard, bagi para konten kreator. Dengan melihat bagaimana grafik pendapatan mereka berfluktuasi, bagaimana jumlah views bulanan mereka tetap stabil di angka 17 juta tayangan meski kompetisi semakin ketat, kita bisa memahami pola konsumsi masyarakat kita. Kita akan melihat bagaimana sebuah kanal YouTube bisa memberikan penghasilan harian yang mungkin setara dengan gaji manajer tingkat atas dalam sebulan. Transformasi menjadi ekosistem bisnis. Dalam bab pembuka ini, kita juga harus menyadari bahwa Rans Entertainment saat ini sudah berevolusi lebih jauh dari sekedar kanal video. Mereka telah menjadi ekosistem bisnis yang mencakup manajemen talenta, rumah produksi, hingga investasi di bidang olahraga dan kuliner. Namun, jantung dari semua gurita bisnis itu tetaplah berada di kanal YouTube ini. Kepercayaan investor dan brand besar berakar dari statistik yang kita lihat di layar hari ini. Peringkat ke-9 di Indonesia dan ke-119 secara global di kategori entertainment menunjukkan bahwa konten lokal Indonesia memiliki daya tawar yang luar biasa di panggung internasional. Raffi Ahmad bukan lagi sekedar presenter TV. Dia adalah CEO dari sebuah imperium digital yang statistiknya bisa membuat siapapun tercengang. Apa yang akan kita bedah? Dalam video atau konten kali ini, kita tidak akan hanya terpaku pada angka permukaan. Kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan membedah
Bagaimana pendapatan harian mereka bisa mencapai puluhan juta rupiah? Apa yang terjadi di balik fluktuasi grafik mingguan mereka? Dan yang paling penting, bagaimana estimasi pendapatan tahunan mereka jika dibandingkan dengan biaya produksi yang mereka keluarkan. Persiapkan diri kalian, karena angka-angka yang akan muncul setelah ini mungkin akan membuat kalian tercengang, termotivasi, atau bahkan tidak percaya bahwa sebuah platform bernama YouTube bisa menghasilkan kemakmuran sebesar ini. Inilah bedah tuntas mesin uang Sultan Andara, Rans Entertainment. Setelah kita memahami latar belakang dan sejarah panjang Rans Entertainment, kini saatnya kita masuk ke ruang mesin. Kita akan melihat angka-angka mentah yang menjadi bukti betapa perkasa kanal ini di belantika YouTube Indonesia. Jika kita melihat data dari Social Blade yang tertampang di layar, ada satu hal yang langsung mencolok, konsistensi pertumbuhan. Mari kita mulai dengan performa mereka dalam 30 hari terakhir. Di tengah gempuran konten TikTok yang serba singkat dan algoritma YouTube yang sering berubah-ubah, Rans Entertainment masih mampu mengumpulkan 17 juta views dalam 1 bulan terakhir. Angka 17 juta ini bukan sekedar angka mati. Jika kita bedah lebih dalam, ini berarti dalam setiap jamnya ada ratusan ribu orang yang sedang menonton video mereka. Inilah yang saya sebut sebagai mesin uang yang tidak pernah tidur. Bahkan saat Raffi dan Nagita sedang beristirahat, sistem YouTube terus bekerja memutar iklan di ribuan video lama dan baru mereka, mengalirkan pundi-pundi rupiah setiap detiknya. Detail pendapatan harian, lebih dari gaji bulanan? Mari kita bicara jujur. Bagian inilah yang paling membuat banyak orang penasaran. Berapa sih yang masuk ke rekening Rans dalam 1 hari saja? Berdasarkan data estimasi, pendapatan harian mereka berada di rentang 150 hingga $2.400. Jika kita mengambil angka moderat di tengah-tengah, katakanlah sekitar $1.200 per hari, maka dengan kurs rupiah saat ini, Rans Entertainment mengantongi sekitar 18 hingga 20 juta rupiah setiap hari hanya dari iklan atau AdSense. Bayangkan, pendapatan dalam 1 hari saja sudah melampaui gaji bulanan banyak profesional di kota-kota besar. Angka ini berasal dari video-video pendek, daily vlog, hingga konten produksi besar yang mereka unggah. Setiap klik skip ad atau setiap detik iklan yang ditonton oleh kalian berkontribusi langsung pada angka ini. Stabilitas mingguan yang luar biasa. Naik ke level mingguan, grafiknya terlihat semakin menarik. Dalam 1 minggu, Rans Entertainment secara konsisten mendapatkan penayangan yang stabil. Estimasi pendapatan mingguan mereka berada di angka $1.100 hingga $17.000. Jika kita konversikan, ini setara dengan 17 juta hingga 260 juta rupiah per minggu. Mengapa rentangnya begitu jauh? Karena dalam dunia YouTube, pendapatan sangat bergantung pada siapa yang menonton, dari mana mereka menonton, dan jenis iklan apa yang muncul. Namun, meskipun kita menggunakan angka terendah sekalipun, pendapatan mereka tetaplah sangat fantastis. Grafik mingguan ini juga menunjukkan bahwa Rans bukan sekedar viral sesaat. Mereka memiliki penonton setia yang selalu kembali setiap minggu untuk mengikuti perkembangan kehidupan keluarga Andara. Efisiensi konten dan algoritma. Yang luar biasa adalah bagaimana mereka mengelola 4.845 video yang sudah ada. Video-video lama atau back katalog mereka tetap menyumbang views setiap harinya. Inilah yang disebut dengan passive income. Konten yang mereka buat 3 atau 5 tahun lalu mungkin hari ini masih ditonton oleh orang baru dan masih menghasilkan dolar yang sama berharganya dengan video yang baru diunggah tadi pagi. Namun, pendapatan dari AdSense ini sebenarnya hanyalah uang jajan jika dibandingkan dengan kontrak brand besar. Tapi bagi kita sebagai pengamat, angka AdSense ini adalah indikator paling valid untuk melihat seberapa besar pengaruh dan trafik yang dikuasai oleh Rans Entertainment di pasar digital. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana angka-angka harian ini berakumulasi menjadi angka tahunan yang sangat mencengangkan, yang mungkin bisa membeli sebuah perumahan mewah hanya dari 1 kanal YouTube saja. Dari jutaan menjadi miliaran. Setelah kita membedah bagaimana rupiah demi rupiah mengalir setiap harinya, sekarang saatnya kita menarik nafas dalam-dalam dan melihat gambaran besarnya. Kita akan masuk ke level akumulasi, di mana angka-angka kecil yang kita bahas sebelumnya berkumpul menjadi sebuah gunung harta digital. Disinilah kita akan melihat mengapa Rans Entertainment bukan lagi sekadar kanal hiburan, melainkan sebuah korporasi media dengan valuasi yang sangat tinggi. Estimasi bulanan, omset setingkat perusahaan menengah. Mari kita perhatikan angka pada statistik 30 hari terakhir. Dengan total pencapaian 17 juta penayangan, Social Blade memberikan estimasi pendapatan bulanan di rentang $4.300 hingga $69.000. Jika kita menggunakan nilai tukar rupiah yang stabil di angka $15.500 per dolar, maka pendapatan minimal mereka adalah sekitar 66 juta rupiah
dan angka maksimalnya bisa menyentuh 1,06 miliar rupiah per bulan. Mengapa angka maksimalnya bisa begitu tinggi? Hal ini dipengaruhi oleh faktor high-paying ads atau iklan mahal yang biasanya muncul di akhir tahun atau saat momentum besar seperti Ramadan. Di dunia YouTube, tidak semua penonton dihargai sama. Iklan yang muncul di video dengan durasi panjang dan topik yang menarik bagi pengiklan premium, seperti otomotif atau properti, akan memberikan bayaran yang jauh lebih tinggi. Dengan konten Rans yang sering menampilkan gaya hidup mewah, tidak heran jika estimasi mereka seringkali condong ke angka tengah hingga atas. Bayangkan, sebuah channel YouTube mampu menghasilkan omset 1 miliar rupiah setiap bulannya hanya dari satu sumber pendapatan saja. Proyeksi tahunan, angka yang mencengangkan. Sekarang mari kita lihat proyeksi setahun penuh. Ini adalah bagian yang paling dramatis. Data menunjukkan estimasi tahunan Rans Entertainment berada di angka $51.800 hingga $828.000. Dalam mata uang kita, itu setara dengan 800 juta rupiah hingga 12,8 miliar rupiah per tahun. Untuk sebagian besar orang, angka 12,8 miliar adalah angka yang mungkin hanya ada dalam mimpi. Namun bagi Raffi Ahmad dan timnya, ini adalah realitas digital yang mereka bangun selama 1 dekade. Angka ini setara dengan harga beberapa unit apartemen mewah di Jakarta atau deretan mobil supercar terbaru. Penting untuk diingat bahwa angka miliaran ini didapatkan hanya dari pembagian keuntungan iklan dengan Google. Ini belum termasuk kesepakatan off-platform, sponsor terintegrasi di dalam video, hingga penjualan lisensi konten ke pihak lain. Kesimpulan, pelajaran di balik angka. Melihat data Rans Entertainment yang berada di peringkat ke-9 di Indonesia ini memberikan kita sebuah perspektif baru. Kesuksesan mereka bukan sekadar faktor keberuntungan atau karena mereka sudah terkenal sebelumnya. Ini adalah hasil dari mesin produksi yang sangat efisien dengan total 4.845 video. Setiap video adalah investasi yang terus menghasilkan bunga berupa views dan dolar. Kisah Rans Entertainment mengajarkan kita bahwa di era ekonomi digital ini, perhatian, attention, adalah mata uang yang paling berharga. Siapa yang berhasil memenangkan hati penonton dan menjaga konsistensinya, dialah yang akan menguasai pasar. Rans telah membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang profesional, sebuah channel YouTube bisa bertransformasi menjadi aset bernilai miliaran rupiah yang terus tumbuh setiap tahunnya. Bagi kalian yang menonton ini, angka-angka tadi mungkin terlihat jauh di atas awan. Namun ingatlah bahwa setiap raksasa selalu dimulai dari langkah pertama. Rans pun memulai video pertamanya pada tahun 2015 dengan kualitas yang jauh berbeda dari sekarang. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai membangun aset digital kalian sendiri? Mengapa Rans tidak terkalahkan? Setelah kita melihat angka-angka yang sangat fantastis di bab sebelumnya, mulai dari harian hingga tahunan yang mencapai belasan miliar rupiah, muncul sebuah pertanyaan besar. Apa rahasia di balik angka tersebut? Mengapa Rans Entertainment tetap kokoh di puncak, sementara banyak kreator lain datang dan pergi? Jika kita perhatikan data Social Blade tadi, peringkat ke-119 dunia untuk kategori entertainment bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi multi-konten faset. Rans tidak hanya bergantung pada satu jenis konten. Dalam satu kanal, mereka menyediakan vlog keluarga, konten otomotif, bincang-bincang inspiratif, hingga dokumenter perjalanan luar negeri. Hal ini membuat jaring mereka untuk menangkap penonton menjadi sangat luas. Jika satu tren video sedang turun, tren video lainnya akan menopang, sehingga total views bulanan mereka tetap stabil di angka 17 juta tayangan. Kekuatan personal branding dan trust. Rahasia kedua adalah personal branding. Angka 26,6 juta subscribers adalah bukti tingkat kepercayaan publik. Pengiklan atau brand besar berani membayar mahal bukan hanya karena jumlah penontonnya banyak, tapi karena pengaruh yang dimiliki Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat kuat. Di dunia YouTube, ada istilah CPM atau cost per mil, yaitu bayaran per 1000 tayangan. Channel dengan branding bersih dan penonton setia seperti Rans cenderung memiliki nilai iklan yang lebih tinggi dibandingkan channel yang mengandalkan konten kontroversi atau sensasi sesaat. Kita juga harus menyoroti aspek scale up. Dari screenshot yang kita lihat, jumlah video mencapai 4.845. Ini menunjukkan bahwa Rans bukan lagi dikerjakan oleh 1-2 orang, melainkan oleh tim produksi profesional yang setara dengan stasiun televisi. Mereka menerapkan sistem kerja industri ke dalam platform YouTube. Inilah yang membuat mereka mampu memproduksi konten secara masif tanpa menurunkan kualitas secara signifikan. Pelajaran untuk kita semua. Melihat kesuksesan Rans Entertainment seharusnya tidak membuat kita merasa kecil hati, melainkan justru harus memotivasi. Pelajaran terpentingnya adalah konsistensi dan adaptasi.
Rans sudah ada sejak 2015. Mereka melewati berbagai perubahan algoritma YouTube dan tetap bertahan karena mereka mau beradaptasi dengan kemauan pasar. Angka 12,8 miliar rupiah per tahun dari AdSense hanyalah pucuk es bergunduk dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar. Di bawahnya ada kerajaan bisnis Rans yang melibatkan ribuan karyawan. Ini membuktikan bahwa dari sebuah akun YouTube yang gratis dibuat, kita bisa membangun sebuah imperium bisnis jika dikelola dengan serius dan visi yang jelas. Penutup. Teman-teman, angka-angka yang kita bedah hari ini adalah bukti nyata bahwa era digital memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk sukses. Tidak perlu langsung sebesar Rans, tapi mulailah dari video pertama kalian. Karena kita tidak pernah tahu video mana yang akan menjadi pintu pembuka menuju kesuksesan kalian di masa depan. Setelah kita membedah seluruh angka dari harian hingga tahunan, mungkin banyak dari kalian yang langsung berpikir, wah enak banget ya jadi Raffi Ahmad, cuma modal kamera HP bisa dapat miliaran. Tapi, sebelum kalian terjun ke dunia YouTube, di bab terakhir ini kita harus melihat realita yang ada di balik layar statistik plus grade yang kita lihat di Social Blade tadi. Ada satu hal yang tidak ditampilkan oleh data angka, yaitu biaya operasional. Untuk mengelola channel dengan 4.845 video dan mempertahankan 17 juta views per bulan, Rans Entertainment tidak bekerja sendirian. Mereka memiliki tim produksi yang sangat besar, mulai dari editor, kreatif, kameramen, hingga tim media sosial. Artinya, pendapatan miliaran rupiah tersebut juga harus diputar kembali untuk menggaji ratusan karyawan dan biaya produksi yang tidak murah. Inilah transformasi dari seorang YouTuber menjadi seorang media owner. YouTube sebagai gerbang utama. Kita harus memahami bahwa bagi Rans, AdSense senilai 12,8 miliar rupiah per tahun itu hanyalah pintu masuk. Angka tersebut adalah hasil dari traffic atau keramaian yang mereka ciptakan. Di dunia bisnis, di mana ada keramaian, di situ ada uang. Dengan basis 26,6 juta subscribers, Rans bisa dengan mudah meluncurkan lini bisnis lain, mulai dari klub bola, taman bermain, hingga produk kecantikan. Inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Jangan hanya mengejar AdSense, tapi bangunlah audiens. Rans berhasil karena mereka membangun kepercayaan. Ketika orang sudah percaya dan sayang pada brand Rans, apapun yang mereka jual akan laku di pasaran. Data Social Blade yang kita lihat hari ini hanyalah potret kecil dari sebuah ekosistem ekonomi yang jauh lebih raksasa. Penutup, langkah kamu selanjutnya. Melihat perjalanan Rans Entertainment dari tahun 2015 hingga 2025 ini adalah bukti bahwa kesuksesan besar membutuhkan waktu, ketekunan, dan evolusi yang tidak henti. Tidak ada kesuksesan yang terjadi dalam semalam. Raffi dan Nagita membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai titik di mana mereka berada di peringkat ke-9 di Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa banyak uang yang mereka hasilkan, melainkan kapan kamu akan memulai langkah pertamamu. Dunia digital masih sangat luas dan masih ada ruang untuk kreator-kreator baru dengan ide yang segar.